cairan ke wajahnya. Wajah langsung menjadi awet muda dan cantik. Ternyata, dia mengidap penyakit aneh. Ayahnya pergi ke hutan Haksan untuk mengobati penyakit putrinya. Ia berdoa kepada penjaga hutan agar menyelamatkan putrinya. Pelindungnya dipindahkan, memberinya setetes air ajaib sumber kehidupan. Keesokan harinya, pria itu kembali dengan pasukan yang besar. Pertarungan sengit antar manusia dan penjaga hutan pun terjadi. Mereka yang datang ke hutan Haksan dilalap api. Selama perang, dewa melindungi hutan, juga kehilangan kekuatan kunonya. Sejak saat itu, umat manusia dilarang menginjakan kaki di hutan. Dan nyawa wanita itu terselamatkan berkat obat ini. Tanpa itu, dia akan cepat menua. Namun tetes air terakhir telah mengering. Dia harus menemukan air ajaib dari sumber kehidupan. Mafka cukup beruntung terpilih sebagai penjaga hutan berikutnya. Dia terbang ke udara dan 4 malaikat penjaga memberinya energi. Seketika, energinya bergabung menjadi satu. Mafka perlahan turun dari pohon sumber kehidupan. Tidak ada yang mengira Mafka akan menjadi penjaga hutan, menyebabkan roh air berdiri dan memprotes. Lukas ingin melindungi Maya, tapi roh air itu mencium bau manusia dan merobek penyamarannya. Lukas terlihat di depan semua roh. Mafka menggunakan kakinya untuk menginjak bau asap. Saat asapnya hilang, Lukas sudah pergi. Lukas dikejar oleh roh bumi sepanjang perjalanan. Melihat sungai kecil, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompati ketika roh air itu melompat, ingin menangkap Lukas. Saat dia menyentuh jari kakinya, dia menabrak peri bumi. Bahaya kembali datang, saat ia hendak terjatuh dan menabrak tumpukan kayu lapuk. Mafka menggunakan sihir untuk menyelamatkannya. Dia memanggil seekor ling untuk membantu Lukas melarikan diri, dan dia juga memberinya setetes sumber kehidupan. Lukas mengucapkan terima kasih dan pergi. Karena panik, dia menjatuhkan serulingnya. Lukas kembali ke rumah dan memberinya setetes air ajaib untuk diminum. Kesehatan pamannya pulih tetapi masih terlihat lebih muda. Untuk berterima kasih kepada Mafka, Lukas membuatkan kalung untuknya. Saat hendak memberikannya, dia bertemu Mafka yang menyamar sebagai penduduk desa. Ternyata, dia ingin mengembalikan seruling itu padanya. Melihat kecintaannya pada musik, Lukas mengajaknya ke festival musik. Untuk memenuhi janjinya, Lukas memainkan seruling untuk Mafka. Suara merdu bintang menyebabkan munculnya tanda roh Mafka. Wanita itu berdalih bahwa Mafka adalah roh jahat. Jadi dia memerintahkan juniornya untuk menangkap Mafka. Kemudian memaksa Mafka untuk membeberkan lokasi sumber hutan tersebut. Wanita mencuci wajahnya di sungai. Begitu terkena air, kulit menjadi halus dan awet muda. Sebelum dia bisa bahagia, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia berlari ke pantai tetapi dia telah menjadi bayi yang baru lahir. Inilah sumber air yang meremajakan manusia. Untuk mendapatkan sumber kehidupan, dia menculik penjaga hutan. Mafka menggunakan sihir untuk memadamkan obornya. Si kata kucing melepaskan ikatan tali di tangannya. Namun penduduk desa mengepungnya dengan senjata. Tiba-tiba sebatang pohon anggur tumbuh, menandakan bahwa penjaga telah tiba. Meski terluka, dia tetap membuat takut penduduk desa. Kemudian dia membawa Mafka kembali ke hutan. Wanita jahat itu menggunakan orang palsu untuk menjadi Maya, untuk memaksa Lukas menggambar peta lokasi sumber kehidupan. Dia kemudian bersiap untuk menenggelamkan Lukas. Akhirnya, dia memasuki hutan dengan membawa gergaji kayu besar. Bersiaplah untuk menebangi hutan untuk mendapatkan sumber kehidupan. Mafka menggunakan sihir untuk mengendalikan mesin. Mafka menjanjikan hal itu pada gadis itu. Selama dia mundur, Anda bisa memberinya setetes sumber kehidupan. Namun wanita itu menginginkan seluruh sumber kehidupan. Dan dia berbohong kepada Mafka bahwa Lukas adalah mata-mata yang dia atur. Lukas melakukan segalanya demi uang. Mafka sedih, sihirnya juga kehilangan pengaruhnya. Wanita itu segera menggerakkan gergaji kayu dan mendorong Mafka hingga jatuh ke tanah. Roh-roh itu datang, pertempuran sengit pun terjadi. Saat ini, anjing Lukas juga datang ke sini. Anjing itu memberitahu Us dan Sus si kata kucing. Lukas tidak mengkhianati Mafka dan membawa mereka ke tempat Lukas ditahan. Ketika mereka mencoba membuka palka itu sudah terisi air. Us melompat turun, menarik Lukas dan menamparnya untuk membangunkannya. Mafka melihat ke arah roh dan hewan yang ditangkap tapi Mafka juga tidak bisa menggunakan sihir. Untuk menyelamatkan hutan, Mafka menggunakan api amarah. Ini akan memberi Mafka sumber energi, tapi itu juga akan menjerumuskannya ke dalam ketiadaan. Mafka tidak peduli, dia menyerap energi ke dalam tubuhnya. Lalu dia meledak dengan kekuatan yang mengerikan, menjatuhkan semua orang. Dia seperti angin puting beliung yang melanda rumah-rumah dan penduduk desa. Lukas tiba dan menelepon Mafka dengan putus asa tetapi tidak berhasil. Untuk menghibur Mafka, Lukas memainkan seruling untuk menenangkan Mafka. Semua orang bernyanyi bersama untuknya. Mafka yang sedang marah pun terbangun. Dengan suara keras, dia memadamkan api amarahnya. Tapi jiwa Mafka telah hilang. Melihat tangan Mafka yang meluncur ke bawah,
Lukas menitikkan air mata. Air mata Mafka berubah menjadi bunga di kaki Lukas. Mafka pun membuka matanya. Mungkin sihir atau mungkin cinta yang menghidupkan kembali Mafka. Keberaniannya ditukar dengan hidup berdampingan secara damai antara manusia dan roh. Dikenali oleh roh lain, wanita itu telah menemukan sumber kehidupan. Dia melompat masuk dan memercikkan air ke wajahnya. Kulit yang terkena air menjadi halus dan awet muda. Tanpa diduga, sebelum dia bisa bahagia, wanita itu menyadari ada yang tidak beres. Dia berlari ke pantai tetapi menjadi bayi yang baru lahir.